Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sebagai peserta calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru yang menjadi peserta yang lain, mudah-mudahan kedepannya bisa juga jadi calon guru penggerak. Dan semua yang hadir di sini termasuk anak-anakku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan teman-teman calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah, mungkin beliau tidak bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatannya yang sedang kurang bagus, dan marilah kita doakan semoga beliau bisa diberikan kesehatan dan bisa kembali aktivitas dan berjumpa lagi dengan kita di sekolah kita SMA Negeri 3 Cikampek. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan yang kedua di sekolah tentang diseminasi, di mana tema kita kali ini adalah budaya positif di sekolah. Dan ini adalah tema yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, dan harapannya dari kami sekolah, khususnya kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak, insya Allah mudah-mudahan nanti lulus menjadi guru penggerak, ini bisa menjadi indikator atau barometer atau inspirasi buat semuanya, baik itu guru maupun murid, dalam hal melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah khususnya. Karena seperti kita tahu, sekarang ini banyak hal-hal atau budaya-budaya yang kurang bagus yang dicerna oleh semua, ya, tidak hanya anak, mungkin termasuk kita juga gitu ya. Nah, ini mungkin dengan adanya kegiatan ini kita bisa menambah kualitas kita sebagai seorang guru untuk memberikan contoh yang baik bagaimana sih berbudaya positif di lingkungan sekolah, ya. Salah satunya mungkin dalam hal kedisiplinan, dalam hal bertingkah laku, berbicara dan sebagainya. Dan saya berharap kebetulan memang guru penggerak di SMA ini sangat luar biasa banyak, itu bisa menjadi contoh atau barometer buat guru yang lain. Sesuai dengan dialognya apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, artinya harus terus bergerak, ya. Budaya positif yang memang sangat luar biasa, ya. Nah, tadi saya lihat atau saya ngajar di satu kelas, ya, yang dimana budaya positifnya menurut saya itu sangat bagus, tapi padahal dari hal yang sangat kecil. Contohnya misalkan kesepakatan kelas bahwa masuk ke kelas itu alas kakinya harus dibuka. Konsekuensinya ruangannya harus bersih, ya, dipel, disapu dan sebagainya, ya. Dan itu alhamdulillah sudah dilakukan oleh beberapa kelas yang saya ajar. Bahkan ada satu kelas yang menggunakan rak yang kotak, yang sepatu itu ya, masing-masing satu. Itu sangat luar biasa. Itu adalah budaya positif yang kelihatannya kecil tapi dampaknya luar biasa. Itu yang saya ingin terapkan di sekolah ini. Kebetulan di ruang guru juga kan sama, ya. Masuk ke ruangan guru kan ada tulisan alas kaki harap dibuka. Kalau menurut saya salah sih kayaknya, bukan harap tapi wajib. Karena kalau harapan hanya sebuah harapan, ya. Mungkin aja masih ada teman-teman kita yang pakai karena harapan. Tapi kalau wajib barangkali ya mau nggak mau harus dibuka. Nah, itu hal yang kecil sepertinya budaya positif tersebut, tapi dampaknya sangat besar menurut saya. Kenapa? Kalau misalkan kita sebagai guru juga menggunakan alas kaki sebesar, ya itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Gurunya dia sudah dipakai, gurunya dipakai, kan gitu kan, ya. Nah, itu hal yang harus diterapkan, diimplementasikan di lingkungan kita. Ini hal yang kecil tapi sangat berdampak begitu besar, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini yang khususnya nih sebagai calon guru penggerak bisa memberikan dampak yang luar biasa tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Cikampek. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus bergerak, terus tergerak dan bisa menggerakkan, dan muncullah karya-karya yang bagus, inisiatif-inisiatif yang bagus untuk kemajuan SMA Negeri 3 Cikampek. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir dalam acara hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapannya budaya positif. Dan terima kasih juga kepada Pak Tresa selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang sudah menyempatkan hadir dan menggantikan Ibu Kepala Sekolah yang saat ini sedang sakit, dan kita doakan agar Ibu Kepala Sekolah agar segera diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Nobian Rizky, yaitu CGP angkatan 11 tahun 2024 ya, dari Kabupaten Karawang. Nah, di kesempatan kali ini sebelum kita membahas konsep inti budaya positif, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya yaitu jika maka tidak perlu berdiri Bapak Ibu, cukup duduk ya. Pahamnya boleh di sini terlebih dahulu biar ada pasangan-pasangannya, boleh silakan ya. Nah, ice breakingnya itu saya namakan jika maka. Jadi Bapak Ibu yang sebelah sini, sebelah kanan berarti ya, sebelah kiri saya, jika, yang jikanya misalkan jika saya melamun atau jika saya menjadi juara nasional misalnya, silahkan Bapak Ibu pikirkan jika apa aja gitu ya. Ya, kemudian kalau yang sebelah kanan saya berarti maka ya. Kalimat setelah makanya itu silahkan terserah Bapak Ibu semua, mau yang lucu, mau yang serius silahkan, oke? Bapak Ibu paham? Nah, latihan heula, misal Bu Ira sudah menentukan apa kira-kira? Maka saya akan membawa motor. Nah, gitu ya. Tapi ya, pokoknya yang di sebelah kiri saya menentukan jikanya jika apa aja silahkan sesuai keinginan sendiri. Kemudian maka yang di sebelah kanan saya, oke? Ya, nggak usah sama juga nggak apa-apa, jangan terfokus kepada kalimat jikanya, paham? Baik, akan saya acak. Silahkan Bu Nisrina. Jika saya seorang pengawas sekolah, Kebalik. maka saya akan makan. Jika saya kepala sekolah, maka saya akan makan katanya. Baik. Oke, sekarang Bu Kamala. Jika saya akan menikah, Bu. maka saya akan datang. Maka saya akan datang. Oke. Ya, ini yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Jangan diganti kata-katanya atau kalimatnya gitu ya. Bu Son. jika saya sekarang pulang, Maka saya Maka saya pulang. Maka saya pulang juga. Ya, sekarang Bu Rina. jika saya punya helikopter,
Silakan Sandy. Saya akan terbang mengelilingi dunia. Saya akan terbang katanya. Yang belum siapa? Bu Ira. Jika saya pergi ke Jakarta, Pahamnya. Maka saya akan buang air. Ya, jadinya gitu kan ya. Nah, ke Jakarta hanya untuk buang air, gitu ya. Cocok berarti pahamnya tuh kalimatnya. Oke, baik ya. Konsep inti budaya positif yang akan dibahas sekarang yaitu pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai kebajikan universal, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan hidup mereka, sesuai minat dan bakat, dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, gitu ya. Nah, di sini pembelajaran paradigma barunya yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama, ya, yang kedua Pak Hamja. Mandiri. Betul ya. Yang ketiga Pak Ruli. Yang ketiga berpikir kritis. Yang keempat apa, Bu Nas? kreatif. Kemudian yang kelima apa, Bu Ira? Bergotong royong. Dan yang terakhir Sensei Dita apa? Berkebinekaan global. Oke, baik ya. Ini profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan atau karakter yang harus kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik atau murid kita dalam pembelajaran. Selanjutnya. Nah, ini miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira dalam ilusi guru mengontrol murid maksudnya apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Bisa Pak. Saya kan ranking 1. Dia juara umum. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu biasanya guru tuh merasa lebih kuat gitu Pak, merasa lebih power daripada siswa. Oke, baik, betul ya apa yang disampaikan oleh Bu Ira. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke, baik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini artinya kita memberikan sebuah penguatan positif kepada murid atau kepada siswa ya, tanpa ada solusi untuk memperbaiki masalah gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah menguatkan karakter. Kira-kira Sandy, apa dari maksud kritik dan membuat merasa bersalah? Oke, contohnya itu berarti ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah menguatkan karakter. Berarti di sini kita boleh mengkritik siswa ya, yang fungsinya untuk membangun siswa agar lebih baik lagi. Iya, betul sekali ya. Ini mengkritik siswa agar dia bersalah, siswanya itu jadi merasa bersalah. Dan ini juga kurang baik ya yang dilaksanakan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya siswa kita itu dipaksa sesuai dengan keinginan kita. Ya, yang benar itu adalah menuntut, bukan menuntut siswa sesuai dengan keinginan yang kita mau. Selanjutnya,
Nah, di sini ada paradigma stimulasi respon ke teori kontrol. Ya, stimulasi responnya yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama berubah ya menjadi realitas kita itu berbeda gitu. Semua orang melihat hal yang sama yang keduanya. Teori kontrolnya kita harus bisa mengubah dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya ada yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mengubah pandangan orang harus sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya disiplin positif. Di sini sudah dijelaskan bahwa disiplin positif itu suatu pendekatan atau menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya. Kalau motivasi intrinsik itu sudah terbangun dari siswa, nah itu berarti kita sudah disiplin positifnya sudah baik gitu ya. Jangan sampai siswa itu melakukan perilaku yang baik itu karena adanya motivasi ekstrinsik, karena adanya pujian, karena adanya hadiah atau menghindari hukuman. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama tanpa pandang bulu, ya, atau tidak melihat suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang seseorang ataupun organisasi. Contohnya nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi. Ada profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dibacakan atau sudah disampaikan ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian di IDO juga ada nilai-nilai kebajikan yang sudah ditentukan, yaitu toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai komitmen. Yang terakhir ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Tentu nilai-nilai kebajikan universal ini sangat banyak ya, dan ditentukan oleh suatu institusi atau suatu organisasi tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, agama. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini pengertiannya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, Bapak Ibu, pasti kita mempunyai kebutuhan dasar manusia yang banyak ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, kesenangan ya. Kebutuhan hidup yang pertama, kebutuhan yang bersifat
fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan untuk kesehatan atau rumah ataupun kebutuhan untuk makanan ya. Nah, apakah Bapak Ibu selama mengajar atau selama di sekolah itu menemukan siswa yang mempunyai kebutuhan hidupnya yaitu bertahan hidupnya yang kurang? Ada. Kira-kira apa contohnya? Oke, Sandy sudah mau memaparkan kebutuhan hidup. Contohnya bertahan hidup, ada salah satu murid saya yang setiap malam dia menjadi kuli panggul di pasar. Itu untuk apa? Untuk mendapatkan uang jajan ke sekolah. Itu Pak contohnya. Oke, baik, tepuk tangan buat saya kita. Ya, nah ini ada seorang siswa yang menjadi kuli panggul katanya, ya. Bahkan di sekolahnya pun itu kemungkinan bisa aja terlambat sekolah atau bahkan tidak sekolah, ya. Nah, ketika siswa tersebut datang ke sekolah kemudian dia terlambat, kita jangan langsung menghakimi. Kenapa kamu terlambat? Udah di rumahnya susah, dikasih susah juga di sekolah gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi ingin diterima, ingin punya rasa kasih sayang dari orang lain gitu ya. Salah satu contohnya, pernahkah terjadi di sekolah kebutuhan kasih sayang ini? Pernah. Apa kira-kira Bu Ira? Mangga. Biasanya itu Pak, anak-anak yang suka melanggar peraturan gitu ya, banyak membuat masalah misalnya ya, tidak tertib, tidak mengikuti pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, itu berasal dari kurangnya kasih sayang yang mereka terima. Jadi sebagai bentuk mencari perhatian. Jadi kadang-kadang sengaja kabur gitu biar dipanggil sama gurunya gitu Pak. Oke, baik. Ya, tepuk tangan buat Bu Ira. Nah, ini artinya di rumahnya itu tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima ya, sehingga dia mencari rasa diterima dan kasih sayangnya itu di sekolah, sehingga dia caper lah intinya ya, cari perhatian orang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini penguasaan, contohnya misalkan siswa itu dia meminta makanan kepada orang lain tanpa meminta atau langsung mengambil aja tanpa izin gitu ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nah, ini ingin bebas, misalkan tidak mengikuti pembelajaran. Orang lain yang 35 orang itu ada belajar, tapi yang satunya hilang, nggak tahu ada di mana gitu ya. Dia sudah pengen bebas gitu. Nah, ya, nih ada kebutuhan kebebasan yang ingin dia cari gitu ya. Kemudian yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusianya, kesenangan. Artinya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini biasanya kadang anak juga di dalam kelas suka bermain HP, kadang ya
games, itu mabar, main bareng gitu. Nah ini kesenangan yang mereka dapatkan itu kurang, baik di rumah maupun di sekolah. Artinya kita sebagai guru itu harus bisa mengerti, harus bisa tahu 5 kebutuhan dasar dari tiap murid yang kita ajarkan di sekolah. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini misalkan siswa itu datangnya tepat waktu untuk apa? Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya, sehingga dia datangnya tepat waktu. Kemudian mendapatkan pujian atau penghargaan. Nah, atau juga siswa tersebut atau kita sebagai guru, ya, ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari guru lain, dari kepala sekolah, dari pengawas gitu. Atau juga karena punya prestasi yang tinggi tingkat nasional, ya. Saya punya prestasi tingkat nasional bahkan internasional, datang tepat waktu, masa iya terlambat gitu, ya. Itu karena adanya penghargaan, ya. Nah, yang satu dengan yang dua ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri seseorang atau dari luar diri manusia gitu, yang timbulnya karena dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Motivasi yang perlu kita tanamkan kepada murid atau kepada siswa, termasuk kita sebagai guru juga, adalah motivasi yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan keyakinan yang dipercaya, gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, gitu ya Bapak Ibu. Murid diharapkan mempunyai motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri mereka sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Artinya, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang paling baik yang harus kita tanamkan kepada murid, bukan karena motivasi ekstrinsik. Termasuk kita sebagai guru juga. Jangan sampai motivasi ekstrinsik yang kita tanamkan dalam diri kita, ya, tapi motivasi intrinsik, kita datang tepat waktu sebelum jam 7.00 itu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah, bukan karena punya jabatan. Jangan mengharapkan sesuatu yang dari luar, gitu ya. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama ada hukuman. Boleh Bu Nas dibacakan hukuman? Ya, untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Baik, terima kasih Bu Nas. Nah, hukuman ini artinya tidak terencana, tiba-tiba, kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi, sifatnya satu arah dan dibuatnya oleh satu pihak saja, gitu. Sehingga pihak yang keduanya itu merasa dirugikan atau kesal jadinya karena hubungan ini, ya. Kemudian konsekuensi, boleh deh Bu Rina. Konsekuensi ada terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Baik, terima kasih. Nah, konsekuensi ini sudah terencana, ya, dan disepakati sesuai dengan peraturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman.
Kenapa tidak nyamannya? Karena ada aturan yang sudah dibuat gitu. Artinya kalau ada perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan, maka murid akan mendapatkan sebuah konsekuensi gitu ya. Yang terakhir ada restitusi. Boleh deh Bu Son untuk dibacakan restitusi. Ya, untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, terima kasih Bu Son. Nah, ini restitusi menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Artinya ada dua arah antara pihak yang satu dengan pihak kedua gitu ya. Terciptanya kolaborasi yang didiskusikan sehingga menghasilkan solusi dari sebuah perilaku yang salah. Next. Nah, di sini ada kuis ya mungkin. Aduh, jangan deg-degan ya. Ada pertanyaannya hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita cek. Konsekuensi ya. Nah, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau apa konsekuensi? Oke, baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Oke, hukuman ya ini termasuk fisik ataupun psikis gitu ya. Udah pinter-pinter semua nih. Yang ketiga, memberikan coretan yang dibuat, membersihkan coretan. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Selanjutnya terakhir. Kira-kira apa? Kita cek hukuman ya. Next. Oh, ini masih ada ternyata ya. Selanjutnya apa? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja. Yang ketiga, konsekuensi. Terus duduk di pinggir lapangan di jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencerai teman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket. Oke, konsekuensi. Kemudian membersihkan WC sekolah. Gimana? Baik, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer atau teman. Di antara yang hadir di sini biasanya posisi kontrol kita dalam menyelesaikan masalah siswa itu kira-kira ada di mana? Penghukum. Ya, kebanyakan pasti di penghukum ataupun di pemantau ya. Nah, ada juga yang pembuat merasa bersalah kan ya. Nah, kita lihat apa dari kelima ini. Nah, penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya dalam posisi penghukum ini
membuat siswa atau murid menjadi cerah dan tidak mau melakukan kesalahan tersebut. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya bersuara lemah lembut gitu ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Contohnya misalkan ada seorang siswa yang terlambat, kemudian ayo tolonglah bantu ibu gitu, bantu bapak, jangan sampai kamu terlambat lagi, nanti bapak malah dimarahin oleh kepala sekolah karena tidak bisa mengubah kamu menjadi karakter yang lebih baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bisa mengaktifkan ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi teman hanya bersifat positifnya itu antara dua orang siswa yang melakukan kesalahan dengan guru yang menangani kesalahan tersebut. Ya, kalau misalkan guru tersebut tidak menangani siswa tersebut, maka siswa itu akan melakukan kesalahan, gitu ya. Memantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Artinya kita betul-betul mengawasi murid kita, betul-betul mengawasi siswa kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, gitu ya. Selalu dipantau. Yang terakhir yaitu manajer. Guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, kalau manajer ini jadi murid yang melakukan perilaku yang salah, dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan, gitu ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, manakah posisi kontrol yang lebih baik dari kelima ini? Manajer. Ada yang bisa memaparkan kenapa manajer? Silahkan. Bu Nisrina boleh deh. Jadi kalau manajer itu tidak jika siswa berbuat kesalahan, kita tidak menghukum, tetapi kita menanyakan mengapa alasannya, kenapa siswa tersebut berbuat salah, kemudian menanyakan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusinya, seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, di sini kuis lagi ya. Apa posisi kontrol ini? Yang pertama, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Itu benar-benar kecewa sekali. Apa? Nah, betul ya, pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira siapa yang sering kayak gini? Berikutnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Penghukum. Oke, betul. Ya. Berikutnya, nah ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Manajer. Pemantau. Apa nih? Oke, Bu Ira sudah bagus ya ternyata. Ya. Jangan.
Jangan keluar, karena salah berarti harus tetap di sini. Ya. Berikutnya. Nah, Adi adalah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Apa kira-kira? Teman, benar atau tidak? Silakan operator. Oke, teman ya. Oke, ini teman. Berikutnya. Nah, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira apa hal yang manajer ya, ini yang terakhir. Oke. Nah, berikutnya mengenai keyakinan kelas. Prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen, saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab. Artinya keyakinan kelas ini dibuat oleh dua arah, baik dari guru maupun dengan siswa. Dua-duanya menyepakati ataupun berkolaborasi untuk membuat sebuah keyakinan dalam kelas ataupun keyakinan di sekolah. Nah, ini langkah-langkah atau pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersikap abstrak, berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, biar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan atau dilaksanakan. Dan semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas itu mengubah kalimat-kalimat yang belum atau yang kalimat ada larangan, ada kalimat jangan ataupun yang lainnya, kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif secara bersama-sama antara guru dan murid ya. Setelah itu kalau sudah diubah menjadi kalimat positif, kita hubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan yang akan selalu diingat dan dilaksanakan gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sebelumnya dibahas. Nah, di sini kuis lagi ternyata. Oke, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira oke, karena sudah muncul, ya muncul duluan. Seharusnya ini belum muncul bertanggung jawabnya. Oke, jadian dulu. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelas itu? Bertanggung jawab. Ya betul, tepuk tangan. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Komitmen, kita sudah berkomitmen gitu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai, menghormati, kita cek. Ya, menghormati orang lain. Berjalan di kelas dan koridor. Keamanan atau keselamatan? Oke, betul ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan. Selanjutnya menengok teman yang sakit. Toleransi atau peduli? Empati atau peduli. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 12 MIPA 1. Yang belum sarapan nanti harus diperbaiki tuh setiap paginya, dari rumah harus sudah sarapan. Agar apa? Agar nanti di sekolah atau di kelas kita bisa langsung menerima ilmu dari Bapak Ibu guru dengan baik ya. Nah, baik, sebelumnya
Bapak sudah pernah menyampaikan atau berdiskusi, kita berkolaborasi, bertukar pikiran antara murid dengan guru gitu kan ya, untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Nah kemarin sudah, nah sekarang mari kita naikkan levelnya dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat menjadi Ini kesepakatan kelasnya sudah pernah saya buat, cuma tidak di videokan atau tidak terdokumentasi ya, sehingga kesepakatan kelasnya ditulis ulang oleh siswa karena sudah dibuatkan di awal pembelajaran. Untuk dituliskan di papan tulis gitu ya. Ya, kita perbaiki dari kalimat-kalimat kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Oke, kita bagi dua. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian di sebelah kanannya yaitu kesepakatan kelas juga, tetapi kalimatnya yang sudah dirubah menjadi kalimat positif. Nah, sekarang siapa yang mau menuliskan kesepakatan kelas yang sudah kita buat yang pertama? Boleh maju ke depan. Baik, kesepakatan kelas sudah kita sepakati secara bersama ya. Nah, di sini ada 8 poin yang harus kita jalankan. Dari 8 poin ini, kalimat yang mungkin kurang tepat akan kita perbaiki menjadi kalimat yang positif ya. Baik, kita lihat yang pertama, wajib datang sebelum guru masuk. Berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang tadinya kalimatnya masih kurang baik, kemudian kita perbaiki dengan kalimat-kalimat positif ya. Ada 8 poin yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Selanjutnya, kalimat positif dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kita akan naikkan levelnya menjadi sebuah keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas kita ini bisa jadi dari poin 1 sampai poin 8 ada yang sama gitu ya. Nah, dalam keyakinan kelas itu tujuannya untuk menuju pada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak nih contohnya yang ada yang pernah Bapak buat. Di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, komitmen, kreatif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa aja yang menjadi keyakinan kelasnya ya, dari kesepakatan kelas ini gitu ya. Paham? Kalimat positif dari kesepakatan kelas yang pertama yaitu datang tepat waktu. Kira-kira keyakinan kelas yang ingin ditujunya apa? Keyakinan kelas kita yang pertama yaitu disiplin. Yang nomor 2, hadir setiap jam pelajaran. Kira-kira apa? Disiplin juga masuk gak? Masuk. Selain disiplin ada nggak kira-kira? Hadir setiap jam, karena di sana hadir ya berarti disiplin maksudnya ya.
Yang nomor 4 dan nomor 5 gimana? Istirahat. Kesehatan dan berkomitmen. Gitu ya. Membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan kelasnya sudah dibuat menjadi kalimat yang positif dan juga naik levelnya lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari 8 poin kesepakatan kelas menjadi 5 poin ya. Keyakinan kelas yaitu disiplin, berprinsip, kesehatan dan berkomitmen, menghargai atau rasa hormat, dan terakhir kebersihan dan tanggung jawab. Nah, artinya dari 5 poin keyakinan kelas ini harus kita laksanakan secara bersama-sama, gitu ya. Terima kasih sudah berkolaborasi untuk menyepakati sebuah keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 1. Semoga semuanya bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya tadi keyakinan kelas yang sudah ditentukan secara bersama antara murid dan guru ya. Kemudian segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah, gambarnya segitiga berarti ya. Yang pertama kira-kira apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan sesuai dengan yang sudah dibahas tadi atau di dalam video tadi ya. Nah, ini salah satu video segitiga restitusi yang Ori, tadi Bapak lihat ketika ulangan kamu melihat contekan atau buku catatan kamu sendiri. Coba jelaskan kepada Bapak. Maaf Pak, saya sangat kesulitan dengan materi tersebut. Saya takut sekali nilai saya jelek, jadi saya menyontek. Bapak mengerti perasaan kamu, tetapi menyontek itu bukanlah hal yang baik. Nah, sekarang coba kamu pikirkan apa perasaan kamu dan apa dampaknya bagi orang lain atau siswa lain. Saya merasa sangat cemas sekali Pak. Saya takut mengecewakan orang tua saya. Saya sadar itu sangat salah, tapi saya tidak tahu harus bagaimana lagi Pak. Baik, Bapak mengerti sekali apa yang kamu rasakan, tapi coba kita pikirkan apa solusi yang terbaik dari kesalahan ini dan apa dampak bagi dirimu dan apa dampak bagi
siswa yang lain yang sudah bekerja keras, belajar, tetapi ada siswa yang menyontek. Baik Pak, saya pertama-tama akan meminta maaf kepada teman-teman saya. Dan saya bersedia sekali untuk berulang ulangan tersebut. Saya akan berusaha lebih giat lagi agar saya tidak menyontek, dan saya akan terus agar tidak menyontek. Baik, itu adalah langkah yang baik dan bagus untuk kamu. Nanti kita buat ulangan atau penjadwalan ulangan kembali untuk kamu. Dan apabila kamu membutuhkan bantuan atau tambahan bimbingan, silakan bicara sama Bapak ya. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Silakan sekarang kamu kembali ke kelas kamu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, sebelum saya tutup refleksinya apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini. Oke, Bu Ira ini yang paling semangat. Terima kasih Pak Novian, luar biasa ilmunya ya, banyak sekali masukan-masukan, sharing-sharing yang sudah kita dapatkan, terutama tadi mengenai segitiga restitusi ya, posisi kontrol guru dan sebagainya ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Pak Novian, saya sebagai seorang rekan guru dari Bapak Novian merasa senang sekali, antusias mendapatkan ilmu baru khususnya mengenai budaya positif. Karena budaya positif ini sangat kontekstual sekali dengan kehidupan saya sebagai seorang guru, baik berinteraksi dengan murid, dengan atasan atau kepala sekolah, dengan sesama rekan guru dan seluruh warga sekolah umumnya. Nah, dari kegiatan diseminasi tersebut saya mendapatkan ilmu baru. Pertama, bagaimana menerapkan disiplin positif. Yang kedua, bagaimana membuat keyakinan kelas yang selama ini saya hanya baru mengetahui bahwa sebagai seorang guru di awal pembelajaran kita selalu membuat peraturan sekolah atau kelas yang lebih dominan dibuat oleh guru itu sendiri, bukan didiskusikan bersama dengan murid. Terus yang ketiga, saya juga merasa yakin sekali dan senang sekali dengan posisi kontrol guru, bahwa sejatinya sebagai seorang guru itu kita harus menjadi posisi manajer. Nah, posisi manajer ini perlu dilakukan karena sebagai seorang guru kita harus bisa menyeimbangi antara kebutuhan murid dengan kebutuhan kita sebagai seorang guru. Nah, dari sini posisi manajer itu berorientasi pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas kesempatannya. Sukses selalu Pak Novian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Amribowo dari kelas 12 MIPA 1 ingin menyampaikan kesan-kesan saya setelah membuat keyakinan kelas. Pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas yang dibuat benar-benar mengubah suasana di dalam kelas kami. Sejak awal, proses ini mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi aktif dan juga menyuarakan pendapat mereka. Kami merasa lebih dihargai dan juga didengarkan.
Keyakinan yang kami buat bersama bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi menjadi pedoman nyata yang kami jalani setiap hari. Hasilnya, suasana kelas menjadi lebih harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih kepada Bapak Novian yang telah memandu kami melalui proses ini. Kami kini lebih memahami pentingnya kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.